Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sani dan selamat pagi teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang judulnya tentang analisis risiko operasional Boeing 787. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Levia Kamarita. Yang kedua ada Lucy Milasari Ningrum. Yang ketiga ada Sania Dulia. Dan yang keempat ada Fiska Ananda. Next. Latar belakang. The Boeing Company merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perakitan, memproduksi, serta menjual pesawat terbang, roket, maupun satelit. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan dan dukungan produk. Untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan serta respon pasar, pada tahun 2003, Boeing memutuskan untuk mengembangkan pesawat terbang jenis Boeing 787 Dreamliner. Pesawat Boeing 787 Dreamliner ini merupakan pesawat penumpang yang berukuran sedang. Boeing 787 Dreamliner ini dibuat dengan strategi perancangan yang dapat mengurangi biaya atau harga jual dan mengembangkan fungsi pesawat untuk meningkatkan nilainya. Strategi yang dilakukan Boeing yaitu dengan meningkatkan pengalaman perjalanan pelanggan dengan mendesain ulang pesawat dan menawarkan peningkatan kenyamanan yaitu dengan membuat badan dan sayap pesawat dengan material komposit daripada menggunakan bahan tradisional yang menggunakan aluminium dalam konstruksi pesawat. Bahan komposit memungkinkan kelembapan dan tekanan yang lebih besar sehingga meningkatkan substansi dalam pengalaman penerbangan. Selain itu, material komposit yang ringan memungkinkan Dreamliner untuk mengoperasikan penerbangan jarak jauh tanpa singgah. Hal ini menjadi nilai tambah pesawat karena banyak disukai oleh sebagian besar wisatawan internasional. Strategi selanjutnya yaitu dengan meningkatkan efisien operasional penerbangan dengan menyediakan jangkauan jet besar ke pesawat berukuran sedang saat terbang dengan kecepatan yang kira-kira sama. Efisiensi ini akan memungkinkan maskapai penerbangan untuk menawarkan penerbangan non-stop yang ekonomis ke dan dari kota-kota yang lebih banyak dan lebih kecil. Selain itu, dengan kapasitas antara 210 dan 330 penumpang dan jangkauan hingga 8.500 mil laut, 787 Dreamliner dirancang untuk menggunakan bahan bakar 20% lebih sedikit untuk misi yang sebanding daripada pesawat berukuran sama. Pesanan yang masuk ke perusahaan Boeing untuk pesawat 787 Dreamliner ini meningkat drastis, yaitu lebih dari 50 maskapai penerbangan dengan total 895 Dreamliner. Program Dreamliner telah dianggap sebagai model usaha yang menghubungkan teknologi baru dan strategi produksi. Tetapi pada akhir tahun 2007, Boeing mengumumkan serangkaian penundaan pembuatan pesawat 787 Dreamliner yang menyebabkan pasar bereaksi negatif. Hal ini pengiriman rantai pasokan perusahaan mengalami penundaan. Terlepas dari investasi modal dan upaya manajemen yang signifikan, Boeing saat ini menghadapi lebih dari 2 tahun penundaan berkelanjutan untuk penerbangan perdananya dan pengiriman pesawat kepada pelanggan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lucy. Selanjutnya ada resiko operasional yang dihadapi. Pertama ada ketidaklayakan bahan dalam uji terbang. Ketidaklayakan bahan dalam uji terbang yang belum teruji pada skala itu sehingga mengurangi waktu dan biaya penerbangan. Kedua, ada masalah pertukaran mesin. Salah satu manfaat utama dari konsep desain modular 787 adalah untuk memungkinkan maskapai penerbangan untuk menggunakan dua jenis mesin yang berbeda, atau Rolls-Royce dan GE, secara bergantian. Karena kesulitan teknis baru-baru ini dan ketidaksesuaian bagian, diperlukan waktu 15 hari untuk mengganti mesin dari satu model ke model yang lain. Bukan dalam waktu 24 jam yang dimaksudkan. Yang menyebabkan penundaan besar dalam program pengembangan Dreamliner. Ketiga,
Ada masalah keamanan pesawat komposit. Masalah keamanan pesawat komposit Dreamliner mengandung 50% material komposit atau plastik yang diperkuat serat karbon, 15% aluminium, dan 12% titanium. Bahan komposit belum pernah digunakan dalam skala ini dan banyak yang menjadi kekhawatiran bahwa membuat pesawat terbang dengan campuran bahan komposit ini tidak mungkin dilakukan. Juga sambaran petir merupakan masalah keamanan untuk sayap yang terbuat dari bahan komposit ini. Karena sambaran petir berpotensi merambat melalui perancangan kulit sayap. Keempat, ada masalah keamanan jaringan komputer. Konfigurasi elektronik saat ini di Dreamliner menempatkan hiburan elektronik penumpang di jaringan komputer yang sama dengan sistem penerbangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran keamanan untuk serangan teroris. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tanya. Mitigasi resiko. Yang pertama ada mitigasi resiko supply. Boeing mengakuisisi 2 unit dari Vought agar dapat memegang kontrol penuh atas 2 unit tersebut dan juga pemasok Tier 2 mereka. Selain itu, karena adanya keterlambatan produksi, Boeing kehilangan banyak pemasukan sehingga menimbulkan risiko terhentinya produksi. Merespon hal ini, Boeing membayar salah satu pemasok Tier 1-nya yaitu Spirit AeroSystems sebesar 125 juta USD agar produksi dapat terus dilanjutkan. Yang kedua yaitu mitigasi risiko proses. Boeing mengirimkan banyak staf kunci mereka ke tempat-tempat produksi di seluruh penjuru dunia agar staf tersebut dapat mengawasi jalannya produksi pesawat dan menyelesaikan masalah teknis dalam produksi tersebut. Yang ketiga yaitu mitigasi risiko manajemen. Boeing menggantikan program direktur untuk 787 Mike Blair yang merupakan program direktur yang awal diganti oleh Patrick Shahanan, seorang pakar dalam bidang manajemen rantai pasok. Shanahan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua kegiatan untuk pesawat-pesawat utama Boeing yang meliputi Dreamliner. Boeing juga mengganti kepemimpinan CEO sementara James Bell dengan Jim McNerney pada tahun 2005. Yang keempat yaitu mitigasi risiko tenaga kerja. Boeing memberikan konsesi kepada tenaga kerjanya berupa kenaikan gaji sebesar 15% selama 4 tahun. Sedangkan untuk masalah mengenai keamanan atau keselamatan kerja, Boeing sepakat untuk membatasi jumlah pekerjaan di luar pekerjaan vendor yang dapat dilakukan. Yang terakhir yaitu mitigasi risiko permintaan konsumen. Sebagai cara untuk mengkompensasi kerugian pelanggan karena keterlambatan pengiriman pesawat mereka, Boeing memasok pesawat pengganti seperti pesawat model 737 dan 747 terbaru ke berbagai maskapai terkait seperti Virgin Atlantic. Selain ini, untuk mengembalikan citra publik Boeing, Boeing meningkatkan komunikasinya dengan memberikan informasi mengenai perkembangan Dreamliner di websitenya. Boeing juga melakukan kampanye publisitas untuk mempromosikan teknologinya yang superior dari 787 dan apa yang pesawat itu tawarkan kepada maskapai dan penumpang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, respon terhadap risiko. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi rantai pasok. Boeing seharusnya mengharuskan semua strategic partners dan pemasok untuk menyediakan semua informasi mengenai rantai pasokan. Boeing juga harus memberikan insentif bagi semua pemasok untuk menggunakan ExoStar untuk mengkomunikasikan informasi yang akurat dan dengan tepat waktu. Yang kedua yaitu meningkatkan proses dan hubungan bagian strategic supplier. Boeing seharusnya menghabiskan lebih banyak upaya untuk mengevaluasi kemampuan teknis dan manajemen rantai pasok dari setiap pemasok dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan mereka dalam pembuatan dan pembangunan bagian dari Dreamliner. Dengan begini, Boeing dapat memilih supplier yang lebih mahir sehingga dapat menghindari atau mengurangi potensi penundaan yang disebabkan oleh pemasok Tier 1 yang tidak berpengalaman. Juga Boeing harus berpartisipasi dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Tier 1 untuk pemasok Tier 2 atau Tier 3. Yang ketiga yaitu memodifikasi kontrak mengenai risk sharing. Boeing seharusnya memodifikasi kontrak dengan strategic partnernya sehingga mereka akan mendapat penalti jika mengirim barang dengan tidak tepat waktu dan sebaliknya memberi reward untuk pengiriman yang tepat waktu. Tim manajemen yang proaktif. Boeing seharusnya memilih orang yang tepat untuk setiap posisi agar mereka bisa mengantisipasi
dan menghindari risiko yang mungkin terjadi. Juga mengidentifikasi sumber-sumber potensi masalah dan memilih orang dan tim yang tepat untuk menangani hal tersebut. Juga akan mengurangi banyak risiko dan memungkinkan Boeing untuk merespon lebih cepat dan efektif ketika masalah terjadi. Yang kelima, manajemen hubungan tenaga kerja yang proaktif. Boeing bisa mengelola hubungan mereka dengan tenaga kerjanya secara proaktif dengan mendiskusikan setiap strategi yang akan diimplementasikan, menawarkan jaminan kerjaan, dan dengan memperoleh persetujuan dari serikat pekerja. Hubungan yang proaktif dengan tenaga kerja mereka ini akan menciptakan partnership yang saling menguntungkan, yang juga dapat menghindari pemonggokan buruh atau pemonggokan tenaga kerja. Yang keenam, manajemen hubungan dengan pelanggan yang proaktif. Melalui keterlibatan yang berkelanjutan dan komunikasi terbuka tentang hambatan yang dihadapi Boeing dan rencana yang akan dilakukan mereka untuk menanggulanginya, persepsi dan ekspektasi pelanggan akan dikendalikan dengan baik, juga reputasi Boeing akan terjaga. Next. Baik, setelah penjelasan dari beberapa slide di atas, dapat disimpulkan bahwa program pesawat Boeing 787 Dreamliner melibatkan perubahan dalam strategi rantai pasokan dari metode tradisional yang digunakan dalam industri penerbangan. Selain itu, Boeing membuat tentang teknik pembuatan yang baru dan keajaiban teknologi. Masalah yang dihadapi oleh program pesawat Boeing 787 Dreamliner ini adalah akibat langsung dari keputusan untuk membuat perubahan drastis dalam desain, proses pengembangan, dan pasokan rantai yang terkait dengan program Dreamliner secara bersamaan tanpa memiliki manajemen tim yang tepat. Selanjutnya, tim ini tidak secara proaktif menilai resiko yang kemudian disadari dan tidak mengembangkan strategi yang konsisten untuk mengurangi secara efektif. Boeing harus mengidentifikasi semua potensi resiko dan membuat rencana darurat untuk semua kemungkinan sebelum proyek dimulai. Boeing dapat melakukan banyak hal secara berbeda. Ini instruktif untuk manajer di industri manapun untuk melihat masalah yang Boeing hadapi dan menganalisis bagaimana masalah ini ditangani sehingga agar mereka bisa belajar dari kesalahan yang telah dibuat sebelumnya, terlibat dalam restrukturisasi rantai pasokan serupa. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.